Oke, pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kode etik jurnalistik Indonesia pada bagian kedua yang akan membahas tentang pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Oke, mari kita lihat bunyi dari pasal 3 kode etik jurnalistik Indonesia. Wartawan Indonesia selalu menguji kebenaran informasi, menulis berita secara berimbang, tidak mencampur adukan fakta dan opini yang menghakimi, dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Ada hal yang paling penting yang kita harus bahas di dalam pasal 3 ini, yakni soal perimbangan dalam penulisan berita. Sebab pada pasal 1, soal perimbangan itu ditulis, dicantumkan pada posisi terpenting dari pembahasan kode etik jurnalistik Indonesia, yakni wartawan Indonesia bersikap independen, menulis berita secara berimbang, akurat, dan tidak beretikat buruk. Soal perimbangan itu diulangi lagi di pasal 3 kode etik jurnalistik Indonesia ini. Itu artinya betapa pentingnya menerapkan asas perimbangan di dalam penulisan berita seorang wartawan. Oke. Wartawan Indonesia selalu menguji kebenaran informasi. Ini artinya wartawan Indonesia tidak boleh terburu-buru, tidak boleh sembarangan langsung melakukan peliputan dan kemudian melakukan penulisan terhadap sebuah informasi yang akan dia tulis. Tetapi diwajibkan seorang wartawan selalu menguji kebenaran informasi terlebih dahulu. Apakah informasi itu memang benar-benar terjadi? Memang ada peristiwanya. Barulah kemudian dia terapkan kinerja jurnalistiknya. Tuh. Yang kedua, menulis berita secara berimbang. Saya ulangi lagi di sini. Perimbangan ini sangat penting. Perimbangan ini sangat urgen sekali diterapkan dalam tulisan seorang wartawan apabila dia menulis sebuah berita. Harus dijaga itu. Kemudian tidak mencampur adukan fakta dan opini yang menghakimi. Apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta itu berasal dari bahasa Inggris facts, peristiwa. Ada dulu peristiwanya. Baru Anda menulis dan kemudian melakukan kinerja jurnalistik Anda terhadap peristiwa itu. Tapi kalau tidak ada peristiwanya, itu tidak fakta. Kemudian Anda jangan coba-coba melakukan pencampur adukan opini dan fakta. Opini yang menghakimi. Kita ini wartawan, penulis. Menulis sesuai dengan fakta kebenaran. Menulis sesuai dengan hasil wawancara kita. Tetapi bukan mencantumkan opini kita, apalagi yang menghakimi. Di dalam istilah pers ada yang disebut dengan trial pada pers, penghakiman lewat pers. Kita tidak diberikan izin sebagai wartawan untuk melakukan penghakiman, untuk melakukan vonis terhadap sebuah peristiwa. Itu haknya pengadilan. Kemudian selalu menerapkan asas praduga tak bersalah. Apa yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah? Asas praduga tak bersalah adalah sesuatu atau seseorang dikatakan bersalah apabila telah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saya ulangi, asas praduga tak bersalah adalah tidak menulis, tidak memvonis seseorang melakukan bersalah, melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Misalnya ada seorang yang Anda duga melakukan korupsi. Anda harus menulis itu sebagai terduga. Kalau dia sudah disidik kemudian ditetapkan tersangka, Anda menulisnya sebagai tersangka. Kalau dia sudah didakwa di pengadilan, Anda menulisnya sebagai terdakwa. Apabila telah divonis, tetapi dia tidak menerima vonis itu, mungkin dia melakukan upaya banding, Anda akan menulis
terpidana yang dalam keadaan status banding, terpidana yang tengah melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Jadi Anda tidak dibenarkan sebagai seorang wartawan untuk memvonis seseorang melalui tulisan Anda. Itu bunyi pasal 3. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak menulis berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Ada sekarang istilah yang lebih lazim, lebih populer dengan istilah hoax. Penulisannya hoax, artinya bohong. Jadi wartawan Indonesia, sekalipun dia telah dibayar atau demi kepentingan tertentu, kalau berita itu bohong, tidak sesuai dengan peristiwa, itu adalah suatu pelanggaran berat terhadap kode etik sesuai dengan pasal 4. Kemudian tidak menulis berita fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah itu tentang seseorang, keburukan-keburukan seseorang, tetapi itu tidak benar terjadi. Itu dilarang. Kalau menulis keburukan orang, tetapi memang benar terjadi, itu namanya ghibah. Dan itu juga dilarang. Nah, fitnah itu diatur bukan hanya dalam kode etik, tapi diatur juga di dalam kitab suci, diatur juga di dalam hadis Rasulullah bahwa wal fitnatu hasaddu minal qatli, bahwa sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Selanjutnya, tidak menulis berita cabul. Kecabulan ini adalah sesuatu yang memang merusak secara psikologis terhadap pembaca kita. Dan itu juga sudah diatur oleh undang-undang anti pornografi. Jadi wartawan Indonesia tidak dibenarkan memberitakan melalui tulisannya hal-hal yang bersifat cabul. Kemudian wartawan Indonesia juga dilarang menulis berita sadis, menayangkan berita sadis. Apa yang dimaksud dengan sadis? Sadis ini sebenarnya berasal dari sebuah peristiwa. Ada seorang wanita di Jepang yang menikah dengan seorang pria namanya Sada Abe. Pada suatu hari dia mengetahui bahwa suaminya itu melakukan perselingkuhan. Lantas dia memotong kemaluan suaminya itu. Sejak itu peristiwa itu disebut dengan Sada Abe, Sada Isme. Sada itu dari namanya, Isme itu paham atau perilaku. Jadi asal kata dari sadisme itu dari Sada Abe, Sada Isme menjadi sadisme bergeser. Apakah dikatakan sebuah peristiwa itu sadis atau tidak? Itu sebenarnya bukan hak wartawan untuk mengatakan itu. Tetapi hak ahli. Apakah itu dokter, apakah kepolisian, dan sebagainya. Kalau Anda mengatakan terjadi peristiwa sadisme dengan korban dipotong 7 oleh suaminya, Anda tidak berhak mengatakan itu sadis. Karena Anda tidak berwenang untuk mengatakan itu. Untuk melakukan penilaian peristiwa apakah itu sadis atau tidak. Tetapi itu hak polisi atau hak dokter yang memeriksa atau memberikan visum terhadap korban itu. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang pasal 5, yakni wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban tindakan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak pelaku kejahatan. Jadi ada dua hal yang berbeda di sana. Yang pertama, kode etik pasal 5 ini memberikan larangan kepada wartawan untuk menyebutkan atau menulis secara lengkap identitas korban tindakan susila. Misalnya ada wanita, perempuan yang korban perkosaan, korban pelecehan seksual, dan sebagainya. Yang menyangkut asusila. Asusila itu artinya tidak. Susila itu kehormatan, tidak memiliki kehormatan.
Jadi korban-korban seperti ini tidak dibenarkan oleh kode etik untuk memuat identitas secara lengkap. Kemudian tidak menulis identitas pelaku anak yang melakukan tindakan kejahatan. Jadi meskipun pelakunya, meskipun tindakan itu adalah suatu kejahatan, tetapi dilakukan oleh seorang anak, wartawan Indonesia tidak dibenarkan menulis identitas pelaku itu. Di sini kita lihat betapa kode etik jurnalistik Indonesia sangat menghargai privasi dari seorang anak. Anak itu harus dilindungi. Meskipun dia melakukan kejahatan. Tetapi identitasnya harus dan wajib dirahasiakan oleh seorang wartawan. Lantas umur berapa seseorang disebut sudah dewasa? Dan umur berapa dia batasannya masih berstatus sebagai anak? Kita lihat dalam KUHP bahwa seorang anak dinyatakan dewasa apabila sudah berumur genap 18 tahun. Apabila umurnya 18 tahun masih kurang 2 jam atau kurang 1 jam saja pada peristiwa dilakukannya, pada saat peristiwa dilakukannya, anak itu belum dikategorikan sebagai anak dewasa. Oke, saudaraku, untuk selanjutnya kita akan bahas pada bagian ketiga. Pada bahasan kedua ini yakni pasal 3, 4, dan 5 kita cukupkan sampai di sini. Mohon untuk perhatiannya.